Halo semua, perkenalkan nama saya Evrenzel Sinaga, NPM 23412031 dari kelas AKT 23. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai surat bisnis. Surat bisnis adalah surat yang digunakan orang atau organisasi untuk menyampaikan informasi tertulis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan kegiatan bisnis. Dalam kaitannya dengan dunia bisnis, surat bisnis berfungsi sebagai pembawa pesan-pesan bisnis dari pengirim pesan kepada pihak lain. Korespondensi bisnis adalah suatu kegiatan korespondensi antara satu pihak dengan pihak lain, baik secara perorangan maupun lembaga, yang berkaitan dengan dunia bisnis. Secara umum ada dua jenis surat bisnis yang umum dibuat, yaitu surat bisnis formal dan surat bisnis informal. Surat bisnis formal merupakan jenis surat bisnis yang dibuat dengan tujuan yang bersifat formal. Dalam ranah bisnis, surat seperti ini biasanya dibuat ketika ingin membuat perjanjian dengan investor, penyelesaian perselisihan dengan perusahaan lain, maupun memberikan penawaran kepada klien. Karena sifatnya yang formal, maka perlu membuat surat ini dengan bahasa yang formal juga. Penggunaan kop surat pun juga menjadi salah satu hal yang penting untuk dilakukan. Selain itu, biasanya surat bisnis formal dikirimkan melalui pos tercatat. Kedua yaitu surat bisnis informal. Surat bisnis informal merupakan jenis surat bisnis yang dibuat dalam rangka memberikan referensi kerja, ucapan terima kasih, serta memberikan penilaian karyawan. Meski bisa dibuat dengan lebih santai, tetapi harus memperhatikan gaya bahasa yang digunakan di dalam surat ini. Unsur pembeda lainnya adalah bagaimana surat ini akan dikirimkan. Surat bisnis informal juga bisa dikirimkan melalui email, tidak seperti surat bisnis formal yang perlu dikirimkan melalui pos tercatat. Komponen yang terdapat dalam surat bisnis, yaitu kop surat, bagian atas surat yang memuat nama dan logo perusahaan, alamat, bisnis, nomor telepon, alamat email, dan lain-lain. Fungsi kop surat adalah sebagai identitas atau penanda si pengirim surat. Tempat dan tanggal surat, bagian yang memuat informasi mengenai kapan dan dari mana surat itu dikirim. Penulisan kedua elemen ini harus dipisah dengan tanda koma dan diakhiri dengan tanda titik. Nomor surat, yaitu bagian yang memberikan tanda urutan dalam lembaga atau instansi pengirim agar surat tersebut resmi terdaftar dan mudah dicari ketika suatu saat dibutuhkan kembali. Penggunaan nomor surat meliputi nomor urut penulisan, kode surat, tanggal, bulan, dan tahun penulisan surat. Alamat surat, yaitu bagian yang memuat alamat surat yang memiliki dua jenis alamat, yakni alamat luar dan alamat dalam. Alamat luar berfungsi sebagai petunjuk pengiriman surat ke tujuan yang dituju, sedangkan alamat dalam adalah alamat yang digunakan dalam komunikasi internal. Selanjutnya ada isi surat, yaitu bagian yang memuat isi dari surat yang dikirimkan, yang dapat berupa informasi, pengajuan pertanyaan, kesepakatan, undangan, dan lain-lain. Fungsi surat bisnis adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu sebagai bukti tertulis yang otentik. Surat bisnis dapat berfungsi sebagai bukti hitam di atas putih yang otentik dan sah. Digunakan sebagai bukti untuk surat perjanjian bisnis, pembayaran, dan lain-lain. Sebagai sarana meningkatkan kerjasama. Kerjasama dengan pihak lain dapat terjalin lebih kuat melalui keberadaan surat bisnis. Selanjutnya yaitu sebagai referensi. Surat bisnis yang bisa didokumentasikan dan diarsipkan dengan baik merupakan sumber data yang kelak akan diperlukan sebagai baik untuk kegiatan perencanaan maupun untuk menentukan sikap, menindaklanjuti suatu kegiatan atau keputusan tertentu. Dengan demikian, fungsi surat bisnis meliputi aspek komunikasi, dokumentasi, dan referensi
yang sangat penting dalam berbagai aspek bisnis.